Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Silvianti, NIM saya 1901-895. Saya dari kelas A3. Di sini saya akan membahas dari pertemuan 9 sampai pertemuan 13. Di pertemuan ke-9 ada manajemen kualitas proyek. 7 poin penting yang bisa diambil dari video tersebut. Yang pertama, manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab, sehingga proyek akan mencakupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Manajemen kualitas proyek ini menerapkan sistem manajemen kualitas melalui kebijakan dan memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan proses serta kontinu yang diselenggarakan keseluruhannya. Yang kedua, ada kualitas di sini yang dihubungkan dengan keterkaitan yang sangat erat dengan jumlah standar internasional seperti contohnya ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya, dalam pembuatan aplikasi diperhatikan kaidah baku software engineering yang memenuhi software quality assurance. Yang ketiga, ada tujuan utama dalam manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan dari klien. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek atau produk yang dihasilkan tim proyek, akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan stakeholder. Yang keempat, ada yang namanya karakteristik dari perangkat lunak yang berkualitas atau quality software adalah mampu atau tidaknya atau memenuhi atau tidaknya kebutuhan dari pemakai, pengembang, pemelihara, dan perangkat lunak. Perangkat lunak disebut berkualitas jika bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh pemakainya, bisa memakai sumber daya komputer secara benar dan efisien, memudah untuk dipelajari dan digunakan oleh user atau pemakai, dan pengembang perangkat lunak bisa mendesain, menuliskan skor kode, melakukan uji coba atau testing, dan memelihara maintain sistem tanpa kesulitan yang berarti. Yang kelima, ada yang namanya proses-proses pada manajemen kualitas proyek yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada rencana kualitas. Yang kedua, ada performa jaminan kuantitas. Yang ketiga, ada performa kontrol kualitas. Rencana kualitas adalah proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas dan standar-standar untuk proyek-proyek. Dan dokumen proyek akan mempertunjukkan pemenuhannya. Perencanaan mutu atau kualitas yang harus dilakukan secara paralel dengan proses-proses perencanaan proyek lain. Yang keenam, ada performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas yang diakibatkan oleh pengukuran kontrol kualitas untuk memastikan standar kualitas sesuai dengan kondisi operasional yang digunakan. Yang ketujuh, ada yang namanya performa kontrol kualitas adalah hasil-hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang diperlukan. Contohnya, dalam arti kata lain adalah memonitor hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang disepakati dan diidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas yang menyeluruh. Di sini selanjutnya saya akan membahas pertemuan ke-10 yang berjudul tentang manajemen sumber daya manusia proyek dan metode RASI.
Dalam pertemuan 10 ini, kita dapat menyimpulkan 7 poin penting yang bisa kita ambil dari pertemuan ke-10. Yang pertama, ada yang namanya mengembangkan rencana SDM atau sumber daya manusia merupakan proses identifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan, tanggung jawab, keterampilan yang dibutuhkan, melaporkan, hubungan dan menciptakan rencana manajemen staf proyek biasanya dimulai dari perencanaan organisasi yang dimana meliputi kegiatan mengidentifikasi dan mendokumentasikan pekerjaan, tanggung jawab, dan melaporkan hubungan proyek. Yang kedua, ada yang namanya output. Seperti output yang pertama adalah struktur organisasi proyek. Contoh struktur organisasi proyek teknik informatika yang besar adalah seperti manajer proyek, di bawah manajer proyek ada wakil manajer proyek, terus ada teknisi, ada test group, ada pemimpin teknis, ada penjamin kualitas, ada manajemen konfigurasi, dan di bawah itu semua dinaungi oleh sub proyek manajer 1, sub proyek manajer 2, dan sub proyek manajer 3. Di dalam sub proyek manajer 1, 2, dan 3 terbentuk ada 3 tim dalam sub project manager masing-masing tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi, yaitu output yang kedua yaitu rencana manajemen staff berupa sebuah rencana staff manajemen menjelaskan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan dan dikeluarkan dari tim proyek. Selanjutnya, output yang ketiga yaitu histogram sumber daya, yang dimaksud adalah bagian kolom yang menentukan jumlah sumber daya yang ditugaskan untuk pelaksanaan proyek dari waktu ke waktu. Output matrix, tugas dan tanggung jawab atau responsibility achievement matrix adalah sebuah output matrix yang memetakan kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS atau Work Breakdown Structure untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam organisasi breakdown struktur atau OBS. Intinya adalah struktur pembagian kerja dan struktur pembagian tugas dalam organisasi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan rasi. Rasi itu sendiri adalah suatu matriks yang efektif untuk membagi tugas dan tanggung jawab kepada semua anggota tim. Sebenarnya rasi ini matriks adalah suatu tool yang efektif untuk menjelaskan peran individu dalam suatu kelompok. Tidak hanya itu, metode ini juga dapat membantu setiap individu untuk memahami tanggung jawab pekerjaannya. Misalnya rasi yaitu R atau responden, atau bisa juga disebut dengan tanggung jawab, A. accountable, C. consulted, dan I. informated atau informasi. 4. Respondable adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Yang ketiga, ada yang namanya accountable. Accountable adalah mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugasnya yang dilimpahkan kepada anggota tim atau timnya masing-masing. Selain itu, mereka juga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan penugasan. Peran ini sangat penting karena mereka harus bisa bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang sudah diambil. Yang keenam, ada namanya konsulat. Konsulat adalah mereka yang para ahli di bidangnya. Mereka akan bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Biasanya ada beberapa orang yang berperan sebagai konsultan karena sarannya sangat diperlukan agar proyek bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada yang namanya informat. Informat itu adalah anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan.
Setiap ada keputusan dan perubahan yang dilakukan oleh tim harus diberitahukan kepada seseorang yang masuk ke dalam golongan ini. Nah, di pertemuan 9 dan 10 saya sudah menjelaskan tentang apa itu manajemen kualitas proyek dan manajemen sumber daya manusia proyek dalam metode RASI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pertemuan ke-11 yang berjudul tentang manajemen komunikasi proyek. Sebelum itu, di sini saya akan memberitahukan bahwa ini adalah rangkuman yang saya rangkum, ada 7 poin. Yang pertama, manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu. Koleksi distribusi ruang simpan perolehan kembali yang di posisi terakhir oleh proyek. Komunikasi yang efektif menciptakan satu jembatan antara stakeholder yang berbeda dengan dilibatkannya dalam suatu proyek yang menghubungkan latar belakang, organisasi, dan budaya tingkat keahlian yang berbeda, dan berbagai ketertarikan pembeli kepada penjual pada proses atau proyek dan hasilnya. Di sini saya mendapatkan 5 proses pada manajemen komunikasi proyek yang bisa saya sampaikan ke kalian semua. Yang pertama ada yang namanya identifikasi stakeholder, yang kedua ada rencana komunikasi, yang ketiga ada yang namanya distribusi informasi, yang keempat ada mengatur harapan stakeholder, dan yang kelima ada laporan performa. Ada yang ketiga, di sini kesimpulan yang ketiga saya akan menjelaskan 6 dimensi potensial aktivasi komunikasi. Internal dan eksternal atau pelanggan proyek-proyek lain, media publik dan sebagainya. Performa berupa laporan-laporan atau memo-memo dan pengarahan singkat. Dan informal berupa email diskusi-diskusi untuk suatu maksud. Vertikal dan horizontal atau naik turunnya organisasi, dan horizontal dengan panutan-panutannya tersendiri. Pejabat atau berupa laporan berkala, laporan tahunan, triwulan, dan bulanan. Dan yang merupakan bukan pejabat itu berupa komunikasi yang tidak boleh diumumkan. Kemudian ada lisan dan tulisan, dan yang terakhir verbal dan non-verbal. Yang keempat, ada yang namanya identifikasi stakeholder. Adalah proses identifikasi semua orang atau orang yang paling dilibatkan pada proyek. Dokumentasi atau dokumen informasi terkait minat mereka, keterlibatan mereka, dan dampaknya. Yang kelima, ada rencana komunikasi. Adalah rencana penentuan komunikasi keperluan proyek stakeholder untuk melukiskan satu pendekatan komunikasi. Yang keenam, ada yang namanya distribusi informasi. Adalah bagaimana cara membuat informasi terkait yang tersedia baik proyek, stakeholder seperti yang direncanakan sebelum-sebelumnya. Dan yang terakhir, mengatur harapan stakeholder, proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu-isu kebutuhan mereka. Mengatur harapan-harapan membantu mereka ke arah peningkatan suksesnya proyek dengan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat dan resiko proyek. Itu dia 7 poin penting yang dapat saya ambil dari pengertian atau merangkuman dari judul manajemen komunikasi proyek. Dan yang selanjutnya kita masuk ke video ke-12 yang berjudul manajemen resiko proyek.
Dari judul di atas saya dapat menyimpulkan 7 poin penting yang dapat diambil dari judul tersebut ya. Yang pertama, ada yang namanya proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, mengurangi peluang, dampak peristiwa yang negatif dan merugikan proyek. Yang kedua, ada yang namanya manajemen resiko proyek yang meliputi proses, perencanaan dari pelaksanaan, manajemen resiko, identifikasi, analisa, tanggapan perencanaan, dan kendali atau pemantauan dalam suatu proyek. Sasaran yang terpenting yang menjadi manajemen resiko proyek di sini adalah sasaran untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif dan mengurangi dampak negatif yang akan merugikan proyeknya sendiri. Yang ketiga, ada yang namanya proses-proses pada manajemen proyek, yaitu manajemen rencana proyek, identifikasi resiko, performa analisis kuantitatif resiko, performa resiko kuantitatif, respon rencana resiko, dan monitor dan kontrol resiko. Yang keempat, manajemen resiko, proses penjelasan bagaimana menjalankan aktivitas dalam untuk satu proyek, perencanaan penting yang menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen resiko, dan untuk menetapkan satu basis atau dasar yang disetujui oleh mengevaluasi resiko-resiko serta memastikan tingkat feasibilitas manajemen resiko yang setara dengan resiko dan kepentingan proyek bagi organisasi tersebut. Identifikasi resiko adalah proses penentuan di mana resiko tersebut dapat mempengaruhi dokumen karakteristik di proyeknya yang akan diurusnya. Dan mereka ini memiliki partisipan loh. Partisipannya pada aktivitas identifikasi meliputi manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajer resiko yang ditugaskan. Para pelanggan ahli proyek dari luar tim proyek memakai akhir, manajer proyek lain, stakeholder, dan ahli-ahli manajemen proyek. Yang keenam, ada yang namanya performa analis resiko kuantitatif. Adalah proses prioritizing resiko untuk analisa, tindakan lebih lanjut atau dengan menafsir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dari kejadian. Apa sih performa tersebut? Di sini saya menjelaskan performa analis resiko kuantitatif adalah proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari resiko-resiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Selanjutnya, tanggapan rencana proyek apa sih? Tanggapannya adalah mengembangkan pilihan atau tindakan untuk meningkatkan peluang data untuk mengurangi ancaman-ancaman sasaran proyek. Dan yang terakhir, ada yang namanya strategi untuk resiko atau strategi untuk resiko positif. Avoid menghindari resiko melibatkan perubahan rencana manajemen. Ada terbagi menjadi 2. Transfer, pemindahan resiko masyarakat penggantian penerima dampak negatif dan pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang atau dampak peristiwa berisiko merupakan ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi untuk resiko negatif. Exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Share atau share tempat. Share itu dapat membagikan alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga.
Ensens memodifikasi ukuran kesempatan dengan peningkatan peluang dan ke arah yang negatif. Proses sistematis untuk merencanakan dan mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang, dampak peristiwa positif, dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek berdasarkan proses-prosesnya itu ada banyak, yang perencanaan dari pelaksanaan, manajemen risiko, identifikasi, analisa, dan tanggapan perencanaan, serta kendali pemantauan dalam suatu proyek. Sasarannya, manajemen risiko proyek untuk meliputi proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, diidentifikasi seperti identifikasi risiko, performa analis kuantitatif risiko, performa risiko kuantitatif, respon rencana risiko, dan monitor serta kontrol risiko. Di dalam manajemen rencana risiko, di sini dijelaskan bagaimana menjalankan aktivitas untuk salah satu proyek. Perencanaan penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko, dan untuk menetapkan satu basis atau dasar yang disetujui oleh mengevaluasi resiko-resiko serta memastikan tingkat dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko untuk kepentingan proyek bagi organisasinya tersendiri. Partisipan pada aktivitas identifikasi risiko meliputi manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajer risiko jika ditugaskan, dan para pelanggan ahli proyek dari luar tim proyek memakai akhir, manajer proyek lain, stakeholder, dan ahli-ahli manajemen proyek lainnya. Performa analis kuantitatif adalah proses dari prioritizing risiko untuk analisa tindakan lebih lanjut dengan menafsir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dari kejadian. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang rangkuman pertemuan ke-12 tentang manajemen risiko proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan judul yang ke-13 atau pertemuan ke-13 tentang proses manajemen pengadaan proyek. Nah, pada pertemuan terakhir ini saya akan menjelaskan 7 poin penting yang bisa diambil dari video tersebut. Proses manajemen pengadaan proses proyek adalah proses yang diperlukan untuk membeli, memperoleh produk-produk jasa atau bisa disebut juga pengolahan kontrak, dan kendali proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan pembelian atau kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang diberi hak. Yang kedua, ada yang namanya proses-proses pada manajemen pengadaan proyek. Di sini ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rancangan pengadaan, yang kedua ada melakukan pengadaan, yang ketiga ada mengurus pengadaan, dan yang terakhir ada penutup pengadaan. Kita masuk ke poin yang ketiga. Di sini, rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan, mengidentifikasi jual yang potensial, keputusan dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan, dan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan jadwal.
Poin keempat, ada yang melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan. Penjual memilih seseorang penjual untuk mengarahkan kontrak. Dan untuk poin yang kelima, mengurus pengadaan adalah memanage hubungan pengadaan atau pemantauan performa kinerja kontrak. Nah, pada pengadaan tersebut, dokumentasi keputusan pembelian proyek menetapkan pendekatan dan mengidentifikasi jual yang potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek, diintegrasikan dengan pengembangan jadwal. Seperti melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual, memilih seorang penjual dengan mengarahkan kontrak. Mengurus pengadaan adalah mengurus atau memanage hubungan pengadaan atau pemantauan performa kontrak. Yang keenam, ada kegiatan pelaksanaan pengadaan. Untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaannya, mengirim dokumen ke penjual-penjual yang potensial, memperoleh proposal atau penawaran, memilih penjual, membuat kontrak. Yang ketujuh atau poin terakhir, ada menutup pengadaan. Adalah proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek, awal penghentian atau satu kontrak adalah kasus dari penutup pengadaan yang diakibatkan oleh satu persetujuan timbal balik ke dua belah pihak. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan pertemuan ke-9, 10, 11, 12, dan 13 itu pada video saya tentang manajemen kualitas proyek, manajemen sumber daya manusia proyek, dan metode RASI, serta manajemen komunikasi proyek, proses manajemen pengadaan proyek, dan yang terakhir rencana manajemen proyek. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa semua manajemen proyek itu saling membutuhkan sesama manusia lainnya, mulai dari memanage atau memperkerjakan dalam rencana pengadaan tersebut. Nah, di sini kita perlu dokumentasi, kita perlu orang untuk mendokumentasikannya. Dan seperti kontrak-kontrak perjanjian pada perusahaan-perusahaan besar, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa proses berkomunikasi dan bekerja sesama manusia itu untuk menemukan pengalaman itu butuh waktu yang panjang untuk menentukan kualifikasi seseorang tersebut. Nah, dan orang yang ditunjuk tersebut adalah mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke mereka dan anggota timnya. Selain itu, mereka juga memiliki otoritas untuk mengambil keputusan terkait dengan penugasan mereka masing-masing di tempatnya masing-masing. Peran ini sangat penting karena mereka harus bisa bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang sudah diambil dan yang sudah ditugaskan. Demikian video saya tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.